Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masuk pada UKBM 2, menjauhi pergaulan bebas. Fokus pembahasan kita adalah memahami makna pergaulan bebas. Baik, anak-anakku bersiap menyimak sambil meresum untuk nanti kemudian mempersiapkan diri mengerjakan kuis. Baik, masuk pada definisi ya, makna larangan pergaulan bebas dan zina. Yang dimaksud dalam materi ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Pergaulan bebas ini adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Baik, dalam hal ini kita akan fokus pada bahasan pengertian zina terlebih dahulu. Zina ini berasal dari bahasa Arab yaitu zana yazni. Artinya adalah hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik tanpa akad nikah yang sah, tidak sesuai dengan syariat Islam. Pelaku zina itu akan mendapat hukuman zina. Karena apa? Ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Dasarnya apa? Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala Surat Al-Isra ayat 32. Ini diingat ya anak-anakku, dalil dari hukum zina adalah haram yaitu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan dalam hukum Islam, perbuatan zina ini merupakan dosa besar. Ada dua kategori zina. Yang pertama, zina muhson. Yang kedua, zina ghairu muhson. Ayo kita pahami, zina muhson adalah pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Nah, intinya di sini. Kalau sudah pernah menikah, kemudian melakukan perzinahan. Nah, ini namanya zina muhson. Hukumannya apa terhadap zina muhson? Yaitu dirajam atau dilempari dengan batu sampai meninggal. Sementara itu dipahami dulu. Untuk zina ghairu muhson, yaitu pezina yang masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya bagaimana? Didera atau dipukul, dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Oke, diingat ada dua kategori, zina muhson dan ghairu muhson, dengan dua hukuman yang berbeda. Kita ulas lagi hukuman bagi pezina tadi ya. Zina ini dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana, dan orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini bagi negara yang menerapkan syariat Islam sebagai dasar hukum negaranya. Di antaranya adalah Arab Saudi, Qatar, Irak, Yaman, Brunei. Nah, kurang lebihnya itu yang menerapkan hukum syariat Islam. Sedangkan Indonesia dasar hukumnya bukan syariat Islam, melainkan Undang-Undang Dasar 45. Baik, lebih detailnya, ini ada hukuman dera atau pukulan atau cambuk sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhson, ditambah dengan mengasingkannya atau dibuang dulu ya, diasingkan ke tempat yang jauh dari keberadaannya. Penerapan hukuman tersebut berdasar pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2 dan juga berdasar pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Berikutnya, hukuman rajam sampai mati bagi pezina muhson. Ini dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher di tengah-tengah keramaian orang. Nah, tata cara ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasai. Baik, contohnya atau gambarannya sekilas seperti ini. Ini untuk hukuman cambuk tadi ya, didera 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ini untuk pezina ghairu muhson atau yang belum menikah. Nah, ini contoh hukuman rajam, dirajam sampai mati untuk pezina muhson atau yang sudah menikah. Baik, kita masuk pada pembahasan hukuman bagi yang menuduh zina atau qazaf. Nah, ini juga harus hati-hati. Ada laporan orang berzina, yang ngelapor ini harus memenuhi syarat-syarat
pelapor zina. Apa saja? Nah ini ya, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang adil itu yang bagaimana? Orangnya itu bisa dipercaya, dia tidak mudah berdusta. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita itu tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Maksudnya bagaimana ini? Jadi ada 4 orang laki-laki menjadi saksi tetapi fasik. Orangnya ini suka berbicara yang tidak baik, tidak benar, suka mabuk-mabukan, bukan orang yang bisa dipercaya. Itu ciri-ciri dari orang fasik. Jadi orang-orang yang mudah sekali berbicara tanpa ada bukti, tanpa ada dasar. Orang-orang yang sering memberikan informasi bohong atau hoak. Nah, ini masuk dalam kriteria tidak adil atau fasik. Mereka tidak berhak untuk menjadi saksi bagi kasus tuduhan zina. Kita lanjut ya. Adapun saksi 4 orang laki-laki yang adil, sebenarnya masih ada syarat lagi, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina tersebut. Nah, jadi mengingat hukumannya berat, jadi proses tuduhan ini juga syaratnya sangat ketat. Kalau orang yang menuduh ada orang berzina, maka 1 harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil, yang bisa dipercaya, yang omongannya benar, yang tidak suka bohong, yang tidak suka menebar berita hoak dan lain sebagainya. Kedua, orang saksi yang adil ini juga harus melihat secara detail proses perzinahan tersebut, tidak hanya kesaksian secara lisan. Jadi harus ada bukti. Nah, poin yang D ini, seandainya ada 1 orang dari 4 saksi itu yang pernyataan kesaksiannya itu berbeda. Nah ini ya, dari 4 orang, 3 itu bilang A, 1 bilang B, atau salah satu di antara mereka mencabut kesaksiannya. 3 orang ini sepakat, yang 1 gak jadi bersaksi. Nah, terhadap mereka semua akhirnya kalau seperti itu akan dijatuhkan hukuman menuduh zina. Apa hukumannya? Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah didera sebanyak 80 kali deraan. Nah, jadi kalau sudah lapor menuduh orang berzina, tidak bisa memberikan bukti, ini sama saja dengan pencemaran nama baik, dan mereka harus dihukum dengan hukuman dera atau cambuk sebanyak 80 kali deraan. Nah, hal ini berdasarkan pada firman Allah surat An-Nur ayat 4. Nah, jadi udah ada berapa dalil tadi? Ada 4 dalil ya. Pertama, tentang zina itu hukumnya haram, surat Al-Isra ayat 32. Kedua, hukuman bagi para pezina itu ada dalam firman Allah surat An-Nur ayat 2, dan juga hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Sudah 3 dalil. Dan yang satu lagi ini ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Dawud, Tirmidzi dan An-Nasai tentang hukuman rajam. Baik, 4 dalil ini diingat-ingat ya anak-anakku semuanya. Nanti akan kita random, ada beberapa yang keluar dalam kuis. Baik, dari pembahasan kita tadi, berarti kita sudah bisa memahami bahwa Islam ini melarang keras hubungan seksual atau biologis di luar pernikahan, apapun alasannya. Karena sebenarnya tujuan menikah itu adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan tujuan pernikahan yang baik itu akan menjadi rusak jika kita kotori dengan zina. Maka banyak sekali akibat dari perzinaan itu menimbulkan problema sosial. Apa saja diantaranya? 1. Bercampur aduknya keturunan. 2. Menimbulkan rasa dendam, dengki, benci, sakit hati, dan sampai juga bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga. Nah, sungguh ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu benar-benar melindungi kita semua dengan ajaran yang sangat mulia. Nah, ini pesan bagi para generasi muda, para remaja, anak-anakku semuanya.
dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ini harus benar-benar kita perhatikan, khususnya bagi generasi muda, bahwa kalian, anak-anakku semua, ini sedang mempertaruhkan masa depan kalian apabila terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Dan sampai terjadi ya, bergaul itu memang perlu, tapi sebaiknya dilakukan dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan. Cari pergaulan-pergaulan yang sehat dan bertujuan positif. Karena apa? Remaja kalian itu adalah tumpuan masa depan bangsa. Jika moral dan jasmaniah para remaja mengalami kerusakan, ya sama begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jadi apabila generasi muda nih, anak-anakku semuanya ya, memikirkan masa depan diri dan juga keturunan, sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas. Karena ada dampak yang sangat besar ya, yang sangat merusak moral maupun jasmaniah seseorang apabila terjerumus pada pergaulan bebas. Apa saja diantaranya dampak negatifnya? Baik, ada 5. Yang 1, mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Nasab ini adalah keturunan. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Nah, maksudnya bagaimana ini? Nomor 4, kita ambil contoh kasus. Laki-laki dan perempuan ada yang berzina, kemudian memiliki anak. Maka anak ini tidak punya bapak, sama dengan seperti itu. Karena apa? Nasabnya atau keturunannya sudah diputus. Dalam ajaran Islam, terputus nasabnya seorang anak hasil zina dengan bapaknya. Apabila si laki-laki ini pergi tidak bertanggung jawab, maka tidak ada kewajiban untuk menafkahi anak zinanya, dan juga tidak berhak menjadi wali nikahnya nanti ketika si anak sudah besar. Maka yang paling dirugikan dari perzinahan adalah seorang wanita. Sebaiknya seorang wanita itu lebih waspada, lebih berhati-hati dalam menjaga pergaulannya. Nah, anak hasil zina itu nanti akan dinasabkan kepada ibunya. Jadi yang bertanggung jawab penuh atas si anak adalah ibunya. Si bapak sudah tidak memiliki kewajiban. Seandainya dia pergi begitu saja, ya sudah. Dalam syariat Islam juga sudah diputus nasabnya atau keturunannya. Jadi yang paling dirugikan adalah wanita. Kalau hasil anak zinanya ini adalah perempuan, suatu hari apabila dia ingin menikah, tidak sah apabila yang menjadi wali nikahnya adalah bapak zinanya tadi. Lalu bagaimana? Silahkan menikah dengan wali hakim. Nah, disitulah maksud poin nomor 4 ini, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Untuk yang terakhir, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Ya, karena terputusnya nasab tadi, jadi anak hasil zina ini juga tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari si bapak tadi. Jadi kasihan anaknya juga, terus resiko semua ditanggung sama ibunya. Itu kan sangat merugikan pihak wanita. Ya, oleh karenanya kita hindari pergaulan bebas ini supaya kita semua selamat dunia dan akhirat. Baik anak-anakku semuanya, kiranya cukup sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Berikutnya akan kita sambung lagi terkait pemahaman dalil dalam UKBM 2 ini. Silakan bersiap untuk mengikuti kuis tahap berikutnya, dan silakan dicermati lagi hasil resum materi ini yang sudah kalian tuliskan tadi. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.